lagi. Kayaknya di setiap ronde itu lebih rumit ya. Satu mungkin agak mudah, kemudian medium, ketiga itu hard, paling sulit itu. Nah yang ketiga ini soalnya itu kayak berisi angka juga, tapi dia bervariasi. Ada yang akar, ada yang kuadrat, ada yang kali, ada yang bagi. Pokoknya dia bervariasi gitu angkanya kan. Ada Yosi ini dia anak UI guys. Dia bilang gitu kan, kayaknya di antara semua anak UI yang hadir cuma dia deh yang harus pulang gitu, harus tereliminasi. Itu bikin terharu banget sih. Tapi menurut aku kamu udah keren banget sih Yosi. Nah, Sarah ini juga bikin salfok. Kenapa? Di antara semua kontestan perempuan cuma dia sama Emilda dari Unair kalau nggak salah yang hijabnya itu tertutup ya, menutup dada gitu. Yang lainnya itu kayak diikat di belakang gitu. Nah aku penasaran siapa sih si Sarah ini. Dia penampilannya itu agamis banget gitu ya, tertutup gitu. Terus orangnya juga adem banget dilihat. Nah jadi si Sarah ini dia berada di peringkat ketiga, yaitu orang ketiga yang berhasil maju ke babak selanjutnya di ronde pertama gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. So di video kali ini aku mau nge-review salah satu video dari Clash of Champions episode 1. Nah mungkin dari kalian ada yang belum nonton, aku mau kasih pendapat aku tentang video tersebut ya. So guys, menurut aku event ini tuh benar-benar keren banget guys, diadakan di Indonesia. Seharusnya event ini tuh diadakan di televisi nasional juga. Kenapa? Supaya para generasi muda itu ingin juga seperti mereka gitu, ingin berprestasi, kemudian ingin juga menempuh pendidikan setinggi-tingginya seperti itu. Jadi Clash of Champions ini adalah sebuah kompetisi ya yang diadakan oleh Ruang Guru, di mana nanti pesertanya itu berasal dari para mahasiswa-mahasiswi yang kuliah di dalam negeri maupun luar negeri. Jadi mereka itu nanti bakalan battle ya sampai nanti tersisa gitu pemenangnya. Dan keren banget ternyata guys. Aku benar-benar mengapresiasi sih kegiatan dari Ruang Guru ini. Bahkan di TikTokku akhir-akhir ini banyak banget bermunculan tentang event Clash of Champions itu. Oke, mari kita review yang episode 1 ya. Nanti aku bakalan review episode 2, 3, dan 4 dan juga seterusnya. Nah, jadi kan di episode 1 itu kan ada 40 peserta ya. Nah, jadi kan mereka itu ditampilin lah backgroundnya dari universitas mana, mereka jurusan apa, kemudian GPA ataupun IPK mereka berapa. Dan ternyata mereka berasal dari kampus-kampus top Indonesia guys. Kayak dari Universitas Indonesia, kemudian UGM, Unair, and then apalagi ya, kemudian dari ITB, IPB, kemudian Undip kalau nggak salah. Kemudian ada juga dari BINUS, pokoknya dari kampus-kampus top Indonesia. Nah, jadi di episode pertama itu tidak ditampilin peserta dari luar negeri ya. Intinya itu kayak surprise gitu lah. Aku pun cari-cari mana sih peserta luar negeri, kok nggak ada. Ternyata emang belum tampilin di episode 1. Nah, jadi kan di episode pertama itu ada 40 peserta ya dari berbagai universitas di Indonesia, kayak yang aku sebutin tadi. Ada dari UI, mereka itu rame, ada sekitar 5 orang kalau nggak salah. Kemudian UGM juga ada beberapa orang. Ada juga yang beberapa kampus itu cuma 1 perwakilan, kayak pokoknya ada 1 perwakilan, ada yang 2 gitu. Intinya mereka itu berasal dari kampus yang berbeda dan juga dengan jurusan yang berbeda-beda. Dan yang bikin aku shock, ternyata IPK mereka itu ada yang 4/4 loh guys. Jadi kan kalau di Indonesia itu IPK paling tinggi itu 4 ya kalau nggak salah ya, 400. Nah ada tuh yang dari ITB Novel kalau nggak salah, dia itu IPK-nya 4 gitu guys, dari 4 jurusan teknik sipil laki-laki. Bisa dibayangin guys, jurusan teknik tapi IPK-nya itu 4, keren banget sih. Terus banyak juga dari mereka yang memang bukan berprestasi di bidang akademik aja ya, tapi juga di luar akademik. Kayak nih, ada yang pernah ikut kegiatan exchange, pertukaran pemuda ke luar negeri, ada yang pernah magang di ada yang pernah magang di perusahaan-perusahaan top di Indonesia. Pokoknya banyak banget prestasi mereka gitu, dan itu ditampilin di layar begitu guys. Jadi di episode pertama itu kan terbagi ke dalam 3 ronde ya, ronde 1, 2, 3, ada 40 peserta. Jadi sistemnya itu di setiap ronde itu mereka hanya terpilih 10 peserta yang paling cepat bisa menjawab gitu guys, yang menjawab dengan benar ya. Nah nanti di akhir itu 10 peserta akan tereliminasi. Kenapa? Karena memang yang dipilih cuma 30 orang gitu. Nah jadi di ronde pertama itu dikasih soal semacam kayak angka-angka gitu guys. Kalau di psikotes kayaknya ada sih soal itu, karena aku pernah lihat dan lumayan ngerti juga gitu. Tapi soal yang dikasih itu bener-bener di luar jangkauan kita guys, karena kan ada sekitar 600-an digit kalau nggak salah ya. Banyak banget angkanya guys, dan harus kita kerjakan secara cepat gitu ya, biar bisa masuk ke babak selanjutnya begitu. Dan pas aku lihat soal yang tampilin di layar itu, wih keren banget sih, soalnya banyak banget guys, 600 digit gitu. Dan data peserta itu ada yang alumni Olimpiade USN Matematika tingkat provinsi, nasional maupun internasional. Oh my god! Wow! Jadi mereka
terbiasa dengan nilai seperti itu ya. Ketika aku lihat, ya Allah, kok banyak banget gitu angka-angkanya ya. Pokoknya keren banget sih. Nah, jadi di ronde pertama itu yang paling cepat yang bisa ngejawab dengan benar itu ada Syakira Amirah dari UI guys. Jadi dia yang paling cepat jawab tuh di ronde pertama, dan dia bisa otomatis masuk ke episode selanjutnya ya, karena dia udah bisa menjawab dengan benar gitu. Sebenarnya dari mereka itu banyak banget yang ngejawab guys. Ada yang langsung turun beberapa menit setelah soal dikasih, ada langsung turun, tapi jawabannya itu salah. Dan di sistem itu langsung terdeteksi kalau emang salah, langsung salah. Berarti kita harus try again gitu ya, coba lagi. Dan si Syakira ini, keren banget Syakira ini. Dia yang pertama loh bisa menyelesaikan jawaban di ronde pertama. Oke, jadi kan setelah si Syakira itu menjawab, itu kan ditampilin tuh di layar prestasi dia itu apa aja. Dan ternyata si Syakira ini yang sering banget lewat di FYP TikTok aku, dia itu mahasiswa kedokteran UI, dan dia itu sudah berhasil mempublish 13 jurnal yang terindeks di Scopus guys. Bisa dibayangin gimana kerennya, hebatnya dia. Kuliah kedokteran yang ribet banget gitu ya, menghafal, tapi dia bisa menerbitkan 13 jurnal gitu, bisa mempublish 13 jurnal. Itu benar-benar keren banget sih. Terus dia juga mahasiswa berprestasi utama di kampus UI tahun lalu kalau nggak salah, dan juga peringkat 3 di nasional. Wih, keren banget sih kamu Syakira, mantap jiwa. Dia angkatan 20 guys. Jadi ikut ini emang adik-adik aku ya, karena aku ini emang udah alumni dari kampus, dan ketika melihat event ini tuh kayak pengen serasa berada di antara mereka gitu. Walaupun mungkin kita nanti bakalan tinggal jauh dari mereka, tapi setidaknya kita kayak bisa ikut berkompetisi dengan mereka gitu ya, karena emang event ini tuh keren banget. Oke. Terus yang kedua itu ada siapa ya, aku lupa. Terus yang ketiga itu ada Sarah. Nah, Sarah ini juga bikin salfok. Kenapa? Di antara semua kontestan perempuan, cuma dia sama Emilda dari Unair kalau nggak salah, yang hijabnya itu tertutup ya, menutup dada gitu. Yang lainnya itu kayak diikat di belakang gitu. Nah, aku penasaran siapa sih si Sarah ini. Dia penampilannya itu agamis banget gitu ya, tertutup gitu. Terus orangnya juga adem banget dilihat. Nah, jadi si Sarah ini dia berada di peringkat ketiga, yaitu orang ketiga yang berhasil maju ke babak selanjutnya di ronde pertama gitu. Dan ternyata guys, setelah aku cari tahu di TikTok, banyak banget juga yang lewat di FYP TikTok aku, ternyata Sarah ini adalah seorang hafizah juga guys, hafizah 30 juz. Jadi, Oh my god! Wow! dulu dia itu hafiz, menghafal Al-Quran, dan mungkin sampai sekarang masih diterapkan ilmunya itu ya. Ini juga luar biasa keren sih. Dia bisa menyeimbangkan antara akhirat dan dunianya gitu ya. Akhiratnya dapat, dia bisa menghafal Quran, kemudian dia juga jago di bagian akademik seperti ini guys. Jadi si Sarah ini dia anak IPB kalau nggak salah, Institut Pertanian Bogor, jurusan ilmu gizi begitu. Oke, ronde pertama 10 orang tercepat itu udah masuk ke babak selanjutnya. Kemudian ronde kedua udah, ronde ketiga juga udah. Tapi ada beberapa hal yang bikin aku salfok di Clash of Champion episode 1 ini. Yang pertama itu ada Vicky. Vicky itu dari IPB juga. Dia yang sering sih keluar ataupun di shoot mungkin di episode 1 ini. Dia kayak overthinking gitu guys. Dia selalu bilang susah nih, banyak lawan. Karena dia dari ronde 1-2 itu dia belum berhasil untuk masuk ke babak selanjutnya gitu ya. Karena jawaban dia itu belum benar gitu. Dia kayak overthinking gitu, nggak bisa. Tapi ternyata di ronde 3 dia bisa tuh masuk ke babak selanjutnya. Dia benar menjawab soal yang diberikan gitu ya, di peringkat ke-6 kalau salah di ronde 3 gitu. Wih, keren banget sih si Vicky ini. Terus untuk soalnya sendiri menurut aku juga beragam ya. Itu kan ada 3 ronde. Ronde pertama bagian angka-angka gitulah guys. Kemudian ronde kedua itu angka juga, tapi dia bentuknya kayak jaring laba-laba gitu, ngerti nggak sih? Bentuk jaring laba-laba gitu, terus nanti ada angka-angkanya gitu. Nah, sebenarnya itu punya tips dan trik sendiri untuk menyelesaikan soal yang seperti itu guys. Aku juga kurang ngerti ya gimana tipsnya, karena aku emang bukan anak matematika. Terakhir aku belajar matematika itu pas SMA. Itu aku suka banget di matematika, kayak akar, kemudian aljabar, itu aku suka banget. Tapi ketika kuliah, karena aku kuliah bukan di bagian matematika, ya udah kami belajar matematika cuma pas di semester 5 guys. Itu pun belajarnya gitu-gitu aja, karena kemarin itu kan COVID ya gitu. Jadi aku ilmu matematika emang kurang banget, tapi kalau masalah akar itu aku suka banget, dan sampai sekarang insya Allah masih diingat lah gitu. Nah, jadi ketika aku lihat soal ronde kedua, kayaknya ini lebih rumit daripada ronde pertama gitu ya, karena bentuk laba-laba gitu, dan lumayan banyak juga. Nah, makanya kan ketika aku lihat soal ronde 1, 2, 3 itu beda-beda. Soal ronde 1 itu lumayan sulit, tapi aku udah pernah lihat soalnya seperti itu. Jadi itu kayak ditambah-tambah aja nanti, tapi memakan waktu juga guys, kecuali kita punya trik
and tipsnya. Nah, soal roda 2 ini dia lebih lumayan sulit, tapi soalnya itu nggak banyak ya, kayak satu bulatan gitu di kotak-kotak kecil nanti diisi angka. Sebenarnya itu ada tipsnya guys, kalau kata mereka ya, itu kayak mereka hitung tuh 4 kotak, di 4 kotak pertama misalnya 1, 2, 3, 4 kotak itu nilainya itu 18 kalau ditambah, berarti kayak dihitung aja kayak, karena dia setiap 4 kotak pasti nilainya itu 18, jadi dikali aja. Tapi ada satu kotak yang nilainya itu 16. Nah, jadi itu kan kayak jebakan juga ya. Nah, jadi nanti tinggal dikali aja berapa, nanti dikurang 1 ada yang 16 gitu. Sebenarnya itu dia tips untuk mudah menghitung soal yang seperti itu ya. Aku juga baru tahu dari mereka. Keren sih ada tipsnya. Nah, jadi memang kalau soal-soal yang kayak gitu, itu biasanya ada tips sendiri gitu yang bisa kita lakukan supaya kita bisa lebih cepat mengerjakan soalnya gitu, guys. Oke, soal ronde 3 itu lebih rumit lagi. Kayaknya di setiap ronde itu lebih rumit ya. Satu mungkin agak mudah, kemudian medium, ketiga itu hard, paling sulit itu. Nah, yang ketiga ini soalnya itu kayak berisi angka juga, tapi dia bervariasi. Ada yang akar, ada yang kuadrat, ada yang kali, ada yang bagi. Pokoknya dia bervariasi gitu angkanya kan. Jadi guys, di antara soal ronde 1, 2, dan 3 ya, aku paling suka soal ronde 3. Kenapa? Menurut aku ini kayak lebih enak aja untuk dikerjakan. Karena kan dari dulu aku paling suka soal yang kayak akar, kuadrat, kali, bagi itu aku paling suka. Nah, jadi itu ada kayak kotak juga berisi angka-angka itu guys. Ada contohnya yang kayak gini nih. Akar 25 kurang akar 25 itu kan mudah banget ya. Akar 25 kurang 5 berarti 0 hasilnya. Ada yang kali, ada yang tambah, ada yang akar 49, 7. Jadi kan nanti kalau udah dapat hasilnya tinggal ditambah aja gitu kan. Itu lebih mudah walaupun mungkin makan waktu. Tapi bagi aku sendiri, aku paling suka yang soal ronde 3 ini. Nah, itu kayaknya punya tips dan triknya sendiri sih kalau kita pengen cepat. Karena kan waktunya itu nggak banyak ya. Kita bersaing dengan banyak peserta, otomatis kita harus cepat tuh ngitungnya biar bisa masuk ke episode selanjutnya. Nah, menurut aku mereka itu keren sih, anak-anak, walaupun mereka itu bukan berasal dari anak matematika ya, karena aku lihat jurusan mereka itu cuma ada berapa kayaknya matematika, lain itu ya jurusan lain kayak teknik, kemudian ada ilmu gizi, kemudian ada yang dari kedokteran, itu kan nggak full matematik ya, tapi mereka masih ingat dan mampu menguasai matematika yang penuh dengan angka itu gitu. Dan itu bukan settingan guys, tapi emang mereka itu nggak tahu sama sekali tentang siapa aja yang ikut event itu, kemudian soalnya bagaimana, itu mereka tidak dikasih clue. Karena aku udah lihat podcast Safira, Shakira, dan Sandi di podcastnya Bang Denny Sumargo ya. Mereka itu ditanya, ini kalian tahu nggak sih sebelumnya tentang event ini? Nggak, mereka itu dihubungi personal oleh pihak Ruang Guru. Ini kamu mau nggak ikut ini gitu di Ruang Guru gitu, Class of Champions. Itu mereka nggak kasih tahu siapa aja pesertanya, soalnya itu bagaimana. Bahkan kata Shakira, dia pernah minta clue, boleh nggak kak clue soalnya itu gimana? Nah, itu mereka nggak kasih tahu kalau soalnya itu bakalan berhubungan dengan matematika, itu enggak. Jadi emang kayak surprise banget sih, dan mereka bisa menghadapi tantangan itu sih yang bikin keren. Pokoknya dari Class of Champion episode 1 ini aku benar-benar kayak nambah inspirasi banget dan juga wawasan banget ya. Program-program seperti ini tuh harus diperbanyak di Indonesia guys. Aku aja udah lulus, sudah alumni, rasanya pengen banget kembali lagi ke kampus dan pengen kayak ikutan kegiatan seperti itu ya, karena emang luar biasa banget. Oke, untuk yang terakhir, itu kan udah ada tuh 30 orang yang lolos ya. Nah, jadi yang 10 orang itu otomatis harus pulang, gugur ya, dan tereliminasi karena mereka tidak bisa menyelesaikan tantangan tepat waktu ataupun dengan cepat. Oke, di antara 10 orang yang pulang ini, itu ada Yosi. Yosi ini dia anak UI guys. Dia bilang gitu kan, kayaknya di antara semua anak UI yang hadir, cuma dia deh yang harus pulang gitu, harus tereliminasi. Itu bikin terharu banget sih. Tapi menurut aku, kamu udah keren banget sih Yosi, udah keren. Terus Emilda juga pulang gitu, dia udah berusaha semaksimal mungkin, tapi dia harus pulang. Terus ada beberapa juga yang harus pulang gitu ya. Namun yang bikin salfok guys, di part terakhir itu kan ada 2 orang ya, Olive sama Maudi. Mereka itu sebelumnya nggak masuk ke ronde 1, 2, 3 karena emang tidak bisa menyelesaikan challenge kan, tidak bisa menyelesaikan soal. Namun di papan pengumuman gitu di YouTube di Ruang Guru di episode 1 itu mereka tampilin peringkat 9-10 itu diisi oleh Olive dan juga Maudi. Nah, ternyata di bawahnya itu ada note kan. Ternyata yang sebelumnya itu bisa masuk ke episode selanjutnya ada Rhea dan juga Nana. Mereka itu nggak bisa guys untuk lanjut ke episode selanjutnya. Si Rhea ini dia itu ada masalah kesehatan ya. Si Nana ini dia ada pokoknya hal yang berhubungan dengan akademik nggak bisa ditinggalkan. Jadinya diganti sama Olive dan juga Maudi. Tapi mereka itu udah dites dulu ya. Olive, Maudi ataupun 10 orang yang gugur tadi dites kembali dan dilihat 2 orang ini yang peringkatnya paling tinggi. Makanya bisa menggantikan Rhea dan juga Nana.
Nah dari sini aku belajar bahwa begitulah ya yang dinamakan rezeki, kita tidak pernah tahu. Mereka yang sebelumnya itu tidak pernah, mungkin mereka udah patah semangat tuh, udah pesimis, karena memang mereka harus pulang gitu ya, udah gugur. Tapi ternyata rezeki mereka dengan cara seperti itu guys, mereka harus tereliminasi dulu, baru bisa nanti lanjut ke episode selanjutnya. Intinya gitu ya. Jadi emang rezeki itu tidak bisa disangka-sangka dan juga tak terduga. Keren banget. So guys, itulah menurut aku ya, menurut pendapat aku tentang event Clash of Champions dari Ruang Guru episode 1. Pokoknya keren banget, dan stay tune untuk episode 2. Aku bakalan review untuk episode 2. Pokoknya aku kasih rate 100/100 deh untuk event ini. Keren banget. Oke guys, ini sekian dari aku. Jika ada yang salah tolong dikoreksi. Sobat kalian harus selalu semangat, positive thinking, dan lakukan apapun yang kalian bisa gitu ya. Karena menurut aku pendidikan itu benar-benar sangat penting dan banyak ngerubah hidup orang, termasuk aku sendiri. Dengan pendidikan aku bisa keluar provinsi, dengan pendidikan aku bisa keluar negeri, dan dengan pendidikan aku bisa ikut ini, bisa ikut itu dengan pendidikan semua guys. Jadi pendidikan itu benar-benar sangat penting. Oke, terima kasih sudah menonton video aku kali ini, and see you on the next video. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.